Uni Emirat Arab memberikan moto, you create what you will, create what you will, create and you will. Oasis di Al Ain dijadikan heritage oleh UNESCO. Mereka menganut moto, jika engkau punya kreasi dan wujudkan. Orang Indonesia juga bisa mengkreasikan kebun kelapa sawitnya seperti ini. Kebun yang sangat luas, dan disinilah adanya di Al Ain, yaitu kawasan kebun kurma yang sangat luas yang ternyata dimiliki oleh para pribadi atau para pemilik kebun, dan mereka di sini kemudian you will, kamu ingin dan kreasikanlah sebagai suatu kemanfaatan yang lebih besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan dari kawasan Oasis Al Ain ini saya menunjukkan dari pembangunan di Uni Emirat Arab, dan itu patut juga kita tiru sebagai moto bagi bangsa Indonesia. Ya, di sini ada 5 jalan menuju kebun-kebun kurma ini. Sebentar lagi kami akan menemukan oasis yang dimaksud. Ya, salam dari Abu Dhabi, salam dari Al Ain Abu Dhabi. Sekarang belum musim kurma, karena musim kurma itu kan bulan Agustus. Jadi kita melihat di sini hanya pohon-pohon yang tidak ada rumahnya, dan ini merupakan kebun-kebun milik perorangan yang ada di Al Ain ini. Sebenarnya sasaran kami adalah mencari oasis Dubai, dan mereka punya sejarah panjang juga, sebagaimana saya pernah menyampaikan bahwa mereka adalah keturunan Banias yang menempati pulau Abu Dhabi. Kemudian mereka akhirnya membangun peradaban, membangun istana, membangun benteng yang pada mulanya mereka hanyalah pencari ikan dan pencari mutiara sebagai penghasilan utama. Kemudian dan kita menyaksikan luar biasa, ya, dan sungguh-sungguh sesuai dengan motonya, kamu punya keinginan, kreasikan, kamu punya keinginan, kreasikan. Dan inilah ya, sebenarnya kebun ini milik pribadi
yang dikatakan, jika kamu punya keinginan, kreasikan. Itu yang patut kita tiru, ya. Contoh ya, bahwa kebun-kebun korma ini milik perorangan seperti Syekh Khalifah Zayed, Khalifah Syekh Baud, Syekh Habud Tayyib Al-Nahyan. Ini yang pertama juga memimpin Kasar Al-Hasan, kemudian di bawahnya ada Syekh Muhammad Khalifah Zayed Al-Nahyan, kemudian turun lagi dimiliki pula oleh Hesa Muhammad Khalifah Al-Nahyan, jadi anaknya lagi. Jadi adalah pasangan dari Zayed Sultan Al-Nahyan. Kemudian dia punya anak atau adik, kita nggak tahu, yaitu Syekh Khalifah Zayed Sultan Al-Nahyan. Kemudian juga ada Syekh Salama Khalifah Zayed Al-Nahyan. Saikha biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di kebun keturunan Al-Nahyan. Mulai dari Syekh Saud, kemudian Khalifah Al-Nahyan, kemudian Zayed Al-Nahyan, dan sampai saudara perempuannya yang bernama Salimah. Nah, di sini saya ingin menceritakan bagaimana suatu kebun kurma itu karena di situ atau kumpulan dari kerajaan-kerajaan lokal. Nah, mereka menyatakan memproklamirkan pada tahun 1966 oleh bapak bangsa mereka, yaitu Sultan Zayed Al-Nahyan, sehingga jadilah negara itu menjadi negara yang super maju dan negara yang banyak menampung bangsa-bangsa, kemudian kreativitas daripada negara-negara yang berinvestasi dalam properti di kota-kota di Emirat Arab seperti Dubai, Abu Dhabi. Kita lihat benar-benar luar biasa kalau kita melihat, dan patut dicontoh oleh orang Indonesia. Salam dari Al-Ain. Kebun korma ini pun juga tidak lepas dari hama, sehingga mereka membuat border-border di atas kepemilikan kebun korma ini adalah agar supaya semua bertanggung jawab terhadap
Zayed Al Nahyan. Jadi mereka itu nampaknya menikah dari keturunan yang sama. Inilah yang mereka kalau di Indonesia menganut bobot, bebet, bibit, ya gitu ya kira-kira. Jadi mereka bisa aja menikahi sepupunya gitu, pasti sepupunya. Dan itu kalau kita lihat nasabnya sama ya, yaitu Al Nahyan. Daripada yang tadi nih lebih hijau dibandingkan ketika kita masuk mulai berjalan. Kami mengira oasis Al Ain itu ada mata air, tetapi pengertian Al Ain, oasis Al Ain di sini adalah kebun korma. Sejauh perjalanan dengan banyak gang-gang yang dibuat untuk memasuki kebun-kebun, dan inilah oasis Al Ain. Ternyata disinilah sumber mata air ya, syariah. Sini air mengalir ke kebun-kebun yang ada di sini, kebun kurma. Di sini sumbernya seperti ini, mengalir ke sana, gitu. Nih sumur yang dialirkan ke kebun-kebun kurma. Kita sudah berjalan 3 kilo sampailah kita menemukan sumber air untuk kebun kurma. Nah, ini adalah masjid di dalam kebun kurma. Di dalam kebun kurma ini banyak sekali loh musola-musola. Di sini musolanya adalah Ubaid bin Ali Al Nasr. Kita lihat di sini ada kebun kurma, ada masjid juga. Luar biasa. Kita akan naik golf car. That's why we can smell the camels. Yeah. I see. I thought this was a smell of this. Well, this it's We have the Sheikh Zayed Palace Museum from the main gate. We have this one here, the other gate. We have the Sultan Mutia Museum. This one is the other East Gate. The gate from West Gate. This is where the dedication of the You create what you eat. You create what you eat. Okay, please take it. You create what you eat. Kamu bisa lihat, kita bisa lihat yang datang di sini bule-bule dari negara Eropa atau negara Mediterranean hanya ingin menyaksikan kebun kurma.
berbisnis juga bagi orang Indonesia. Ya, kita berada di kebun kurma di Oasis Al Ain. Lihat tadi kita di sini sangat luas sekali. Ternyata hanyalah kebun kurma dan saat ini belum berbuah karena belum musimnya. Musimnya adalah pertengahan tahun antara bulan Juli Agustus, ya kan? Dan di sini kita lihat ada aliran air yang mengalirkan pada petak-petak kurma yang berasal dari sumber airnya berupa sumur yang ada di kawasan ini. Ya, nyata banyak sekali para turis mancanegara yang berkunjung ke sini, ya kan? Nah, ini dari Oasis Al Ain di sini menunjukkan pada jam 12 waktu Al Ain. Saya ingin bercerita lagi nih tentang kebun kurma di Oasis Al Ain ini. Ketika kami masuk ke kawasan Oasis Al Ain ini, itu bau sekali. Terkesan bau tai onta. Ternyata di sini mereka menanam rumput, ya, yang terlihat yang menanam rumput dan rumput itu diambil jadi makanan onta. Rumput tadi disabit, dikumpulkan, jadikan makanan onta, dan nya, tainya dijadikan pupuk kurma ini, pohon kurma. Ya. Nah, begitulah kenapa ketika kita jalan di dalam kawasan ini ada bau tai onta. Nah, ini kita lihat, ini adalah metode irigasi untuk pengairan kebun kurma mereka, di mana sumber irigasinya berasal dari mother well atau al-falaj, kemudian disalurkan ke channel saluran-saluran dan kemudian terus sampai ke water outletnya itu di Sarqiyah. Nah, ini ya caranya nih, air itu mengalir ke Sarqiyah, dari Sarqiyah menuju kebun-kebun kurma. Dan